Selamat siang, perkenalkan saya atas nama Felicitas Lorena Dagut dengan NIM 1903030006, kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, akan mereview buku berjudul Handbook of Contemporary European Social Theory atau dalam bahasa Indonesianya, buku pegangan dari teori sosial kontemporer Eropa. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah tradisi disipliner. Nah, di sini dalam tradisi disipliner terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pendiri, klasik, dan kanan di pembentukan teori sosial. Teori sosial memiliki secara tradisional menggunakan berbagai genre dan media, serta metode komunikasi dan audiens yang dituju terus menjadi paling beragam topik dan serta metode studinya. Yang kedua adalah teori sosial dan ilmu sosial. Di satu sisi, teori sosial punya memainkan peran sentral dalam perkembangan ilmu sosial dalam waktu 20-30 tahun terakhir ini. Awalnya terutama terbatas pada sosiologi, perdebatan dalam teori sosial telah meluas ke dalam berbagai cabang ilmu sosial. Banyak ilmuwan sosial sekarang terlibat dalam masalah etis jauh lebih besar daripada kasus sebelumnya. Yang ketiga adalah teori sosial dan filsafat politik. Ilmu sosial yang diwarisi dari filsafat politik merupakan pertanyaan yang paling mendasar. Ini pengamatan adalah titik awal bagi Luc Boltanski dan Laurent de Fenot dalam de la Justification, yang menunjukkan bahwa pendekatan teoritis paling jelas dalam ilmu sosial seperti holisme ontologis di banyak sosiologi dan individualisme dalam ekonomi harus dibaca sebagai lawan dari metafisika sosial yang tidak mampu memahami atasan prinsip yang mereka bagikan. Selanjutnya mengenai teori dan teologi sosial, sebuah konsensus berlaku di antara para ahli teori politik hari ini tentang arti penting teologis dimensi dan akar dari konsep dasar pemikiran politik modern seperti hak, perwakilan, dan kedaulatan dan persamaan di depan hukum. Namun di bidang tetangga sosial dan teori sosiologis lebih sedikit perhatian yang diberikan pada teologis di beberapa dekade terakhir. Pengabaian ini perhatian yang diberikan pada silsilah teologis di beberapa metode bidang. Sementara ahli teori sosial biasanya berbeda dari ahli teori politik, perhatian pada struktur dan dinamika perilaku kelompok daripada dengan lebih normatif ke pertanyaan tentang kewajiban kepada kekuasaan berdaulat, muatan teori sosial dari sejarah normatif, serta fundamental yang tidak berbeda dari teori politik. Bagian kedua adalah tradisi nasional. Dalam tradisi nasional ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah teori sosial Jerman kontemporer. Perkembangan teori dalam sosiologi Jerman pasca perang pada awalnya dibentuk seluruhnya oleh antropologi filosofis. Di Jerman tidak seperti di Amerika, filsafat dan sosiologi tidak namun menjadi disiplin ilmu yang berbeda, dan ini berlaku baik dari teori sosiologis, filosofis, antropologi, dan Marxisme atau tren neo-Marxis seperti mazhab Frankfurt. Selanjutnya mengenai keunikan Inggris, teori sosial di Inggris Raya. Bab ini telah memeriksa asal-usul historis dari upaya teoritis sosial di Inggris. Itu telah mengambil pendekatan jangka panjang untuk menyoroti perubahan kontur produksi teori sosial yang paling penting dari universitas luar ke
ke dalam mereka dari intensif untuk pengaruh internasional yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya mengenai semuanya berubah dan tidak ada yang berubah. Perubahan budaya dan identitas dalam teori sosial Italia kontemporer. Generasi cendekiawan Italia telah sepakat hingga menjadikannya sebagai tempat bersama yang konseptual bahwa tidak ada budaya dan identitas nasional bersama, dan itulah yang menjadi ciri khas. Italia justru adalah keanekaragaman, terutama karena penyatuannya yang terlambat sebagai negara dan bangsa. Realitas yang mengecewakan dari kesatuan Italia, impotensi paten dan dari intelektual untuk memimpin perubahan dan ketidakpedulian yang jelas orang yang dibuat menjadi orang Italia. Saya menemukan ekspresi dalam teori utama sosial modern kasihkan hubungan teori dan praktek yang belum tersediakan. Ini menggunakan dengan berbagai cara, tetapi membuat medan tema turunan bersama seperti hubungan elit dan massa peran yang melegitimasi ideologi dan ideolog dan pembentukan partai dan organisasi rasional tenaga produktif. Selanjutnya mengenai teori sosial Spanyol kontemporer. Setiap interpretasi yang memuaskan dari teori sosial kontemporer di Spanyol harus dipertimbangkan sejarah modern negatif yang anomali di Eropa. Gagasan tradisional yang sederhana tentang ketertinggalan atau kegagalan Spanyol pada abad ke-11 untuk mengembangkan industri substansial dan revolusi demokrasi tidak cukup untuk menjelaskan apa yang dianggap ketidaknormalan negara. Selanjutnya mengenai teori sosial Nordik antara filsafat sosial dan teori dasar. Nordik kata untuk istilah Jerman teori der Gesellschaft sekarang dan kemudian digunakan. Tapi baru-baru ini saja terjemahan langsung dari teori sosial ke dalam bahasa Nordik kadang-kadang digunakan sebagai tiruan dari terminologi Anglo-Amerika yang semakin populer. Perubahan sosial internal di wilayah Nordik dan untuk mengubah dorongan dari barat yang lebih luas komunitas ilmu sosial. Tetapi titik fokusnya adalah hubungan antara ilmu sosial dan humaniora, seberapa dekat itu dan kemana arah pengaruhnya pergi. Bagian ketiga adalah tradisi intelektual. Yang pertama adalah bagaimana cara mengkritik, konvergen, dan divergen dalam jalur teori kritis masyarakat. Dua persyaratan penting pemikiran kritis di satu sisi merupakan wawasan tentang penyebab penindasan, yaitu mekanisme ekonomi yang menentukan struktur sosial yang represif. Dan di sisi lain empati dalam arti pengalaman penuh kasih atas penderitaan sosial. Sungguh kritis teori mencari adalah pengetahuan tentang emansipasi individu dan kolektif yang akan mengarah pada masyarakat non-eksploitatif. Selanjutnya adalah analisis peradaban dan teori sosial dan sejarah komparatif. Di sini istilah analisis peradaban seperti yang digunakan dalam penelitian dan debat terbaru mengacu pada peradaban dalam bentuk jamak dan umumnya terkait dengan perspektif komparatif tentang pola dan transformasi. Gagasan peradaban abad ke-11 kebanyakan dirumuskan dalam bentuk tunggal dan terkait erat dengan visi pencerahan tentang kemajuan dan kebebasan. Tampaknya telah digunakan jauh lebih jarang dan kurang pasti dalam arti jamak, mencerminkan kesadaran yang tumbuh dari keanekaragaman budaya lokal. Selanjutnya mengenai kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme ini adalah cara berpikir yang kembali ke masa Yunani kuno dan dari mana kata itu muncul. Ini mengacu pada kesadaran menjadi warga dunia apapun afiliasi lainnya mungkin kita punya. Di zaman modern, pencapaian kesadaran seperti itu telah diulangi aspirasi pemikiran yang tercerahkan
dan dari sosiologi klasik hingga saat ini dimilikinya selalu menjadi agenda teori sosial. Dalam upaya memahami pemandangan kosmopolitan, kita harus melihat ini lebih sebagai penelitian yang diinformasikan oleh pertimbangan konseptual, historis, perspektif, daripada sebagai kumpulan ide-ide tetap. Bagian keempat yaitu selanjutnya tema dan narasi. Yang pertama adalah narasi master Eropa tentang kebebasan. Sebuah narasi utama disebut sebagai arche dari sebuah budaya, di kedua interpretasi tersebut kata Yunani. Cerita arche adalah cerita yang selalu kita kembalikan, itu adalah yang terakhir atau fondasi akhir dari suatu jenis imajinasi. Namun sebagai pedoman imajinasi, mereka juga menguasai, mengontrol, dan diberi kekuasaan. Selanjutnya, transformasi Eropa. Menyesatkan untuk memikirkan transformasi atau di Eropa dalam isolasi dari interaksinya dengan belahan dunia lain. Ini bukan kekhasan Eropa, ini hanya meresap mitos Eropa tentang perkembangan endogen demiurgal yang membuatnya perlu ditekankan dalam konteks Eropa. Alan Milward pada tahun 1992 menggambarkan perkembangan Eropa komunitas sebagai penyelamat bangsa-bangsa Eropa. Mungkin juga orang Eropa penyelamat Eropa dari apa yang seharusnya menjadi penurunan yang bisa dibilang terlambat. Selanjutnya berkaitan dengan bangsa, milik, dan komunitas. Bab ini akan mengulas dan membahas beberapa contoh pokok yang dianut gagasan bangsa telah diaktifkan secara teoritis untuk menjelaskan, membangunkan, dan mengontekstualisasikan politik dan budaya komunitas serta sentimen kepemilikan dan identitas. Sementara bertujuan untuk memeriksa hubungan yang mengubah antara tiga gagasan sentral yang terkandung dalam judul, optik analitik akan bersifat historis, konseptual, dan lintas disiplin sebagaimana layaknya suatu objek kajian yang terlibat sarjana terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Selanjutnya adalah alam, perwujudan, dan teori sosial. Penggambaran lingkungan sebagai sekumpulan masalah dan lingkup global dan fisik aslinya adalah konfigurasi yang tetap universal dan abstrak dari kehidupan. Inglot pada tahun 1993 memberikan kritik yang berguna dengan konsepsi global sebagai salah satu yang memisahkan manusia dari lingkungan mereka dan memposisikan subjek seolah-olah dia sedang melibat dunia terlepas dan keluar. Selanjutnya adalah bagian kelima mengenai perspektif global. Di sini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Euro untuk Amerika, pendisiplinan, dekonstruksi dan diaspora teori sosial Amerika. Mendisiplinkan, dekonstruksi, dan diaspora teori Amerika. Dalam bab ini saya mengeksplorasi berbagai pengaruh kehidupan intelektual Eropa pada sosiologi AS atau Amerika Serikat dan teori sosial. Saya berpendapat bahwa sosiolog Amerika Percy Parsons dan sarjana lainnya disiplin ilmu telah mengimpor ide-ide teoritis Eropa dan agenda penelitian ke Amerika Serikat menyatakan dalam dua gelombang yang berbeda. Selanjutnya mengenai teori sosial Amerika Latin dan modernitas. Dalam buku yang dimaksud sebagai karya polemik dan pendekatan metodologis berdasarkan fenomenologi, Guerreiro Ramos pada tahun 1965, seorang penulis berhasil mengusulkan agar sosiolog harus membiarkan kesadaran mereka tenggelam dalam realitas empiris agar mereka dapat mengurangi gagasan teoritis mereka sebelum dengan demikian memahami realitas konkret negara. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya menyampaikan dalam penyampaian materi saya
ada salah kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore.